Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang sejarah dari metode pengobatan pas al-kasau. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama, metode pengobatan pas al-kasau disusun oleh Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, di mana beliau adalah seorang muslim, ya, seorang yang antusias, seorang yang pengkaji ilmu pengobatan tradisional asal Bandung. Tepatnya beliau bertinggal di Cileunyi, ya, di area yang sekarang Bapak Ibu bisa kunjungi juga bersamaan dengan bersebelahan dengan rumah terapi Iqra Sehat, ya, rumah terapi Iqra Sehat yang beliau dirikan. Baik. Berkaitan dengan Ustadz Haris, siapa Ustadz Haris? Sekali lagi, kalau secara pendidikan, ya, beliau sebelumnya pernah mengecap pendidikan di ITB, namun kemudian di masanya itu beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Delft, ya, di Universitas Delft di Belanda untuk jurusan struktur dan rangka pesawat terbang. Jadi awal beliau untuk menempuh pendidikan adalah di struktur rangka dan pesawat terbang. Dan alhamdulillah berkejalannya waktu beliau memiliki sensitivitas, ya, sensitivitas terhadap suasana yang ada di Belanda, di mana beliau berharap kiranya bisa memberikan warna dalam dakwah yang ada di Belanda. Beliau merasa prihatin di mana di Belanda, walaupun yang pada waktu itu Islam kebanyakan adalah Islam imigran, ya, bahasa imigran, tapi beliau sudah merasakan dan beliau berusaha mengambil tanggung jawab bagaimana supaya bisa memberikan literatur, ya, literatur belajar tentang masalah keislaman. Jadi di samping beliau kuliah dan kemudian beliau juga mengupayakan bagaimana bisa ada buku, ada materi-materi keislaman yang bisa itu disupport ke kaum muslimin yang ada di Belanda. Dan Masya Allah untuk pemikiran beliau yang pertama ini sampai hari ini masih berjalan, ya, untuk ada buku-buku terjemah yang dari bahasa Indonesia, kemudian sampai beliau juga bersama timnya menggagas untuk terjemah Al-Quran bahasa Belanda. Sampai hari ini bukunya ada di rumah beliau, di rumah Ustadz Haris rahimahullah, ya. Nah, itu secara pendidikan. Kemudian ringkas cerita bagaimana kok akhirnya Ustadz Haris Mujahid rahimahullah itu kok masuk ke dunia pengobatan, kan? Apa hubungannya dari struktur rangka pesawat terbang kemudian pindah ke dunia pengobatan? Nah, dari cerita beliau sendiri bahwa mengapa sampai kemudian beliau tertarik masuk ke dunia pengobatan, start awalnya, ya, ini start awalnya beliau katakan bahwa dirinya itu sering sakit-sakitan, ya. Ustadz Haris Mujahid rahimahullah itu sering sakit-sakitan dan gampang sakit. Dan ketika sakit, sakitnya lama. Sampai beliau pernah cerita salah satu tanda kutip, ya, hal yang sangat disesalkan beliau, di mana di masa kecilnya beliau itu terpilih menjadi salah satu wakil untuk zaman kedua ada pramuka, ya, ada perwakilan pramuka sampai tingkat internasional gitu. Seharusnya beliau diberangkatkan, tapi qadarullah di situ beliau sakit sehingga beliau tidak jadi berangkat. Ya, semuanya qadarullah, ya, tapi ini adalah salah satu yang beliau sampaikan bahwa itu bentuk bagaimana di momen yang sangat spesial pun karena qadarullah sakit, beliau juga tidak bisa berangkat. Dan itu berlangsung sampai beliau tuh kuliah, bahkan sampai awal-awal beliau sudah masuk ke dunia pernikahan, ya. Beliau kurang lebih 25 tahun tinggal di Belanda, Masya Allah, ya, 25 tahun, baik dari studi, kemudian dakwah, juga berbisnis, ya, di awal-awalnya. Dan beliau juga selama sakit di Belanda, karena beliau mengatakan dulu di Belanda itu setiap warganya dapat asuransi. Jadi dia mau belajar, mau berobat di rumah sakit manapun di Belanda, bahkan ke belahan Eropa lainnya, sampai beliau mengatakan, ya, belajar untuk mengobati dirinya biar gimana sih biar nggak gampang sakit itu, sampai ke beberapa negara mencari rumah sakit terbaik, pengobatan terbaik, dan semuanya di cover asuransi, ya, karena setiap warga negara di sana lah mendapatkan asuransi. Tapi qadarullah belum juga mendapatkan hasil yang maksimal.
Bahkan sekedar istilahnya tipes ya. Beliau kalau bercerita, wah kalau tipes tuh kayak udah langganan gitu kan. Dengan kesombongan beliau sudah berusaha ke rumah sakit manapun tapi juga masih tipes lagi. Dan ternyata solusinya apa? Beliau kalau sering cerita ya teman-teman semua para pas trooper, dengan apa? Ya ternyata dengan cacing. Dengan beliau sangat ekstrimnya, cacing langsung ibaratnya langsung digerus lah ibaratnya ya. Langsung kemudian sama beliau untuk dijadikan sarana pengobatan tipesnya. Dan kan teman-teman juga lihat sekarang lah pengobatan tipes hari ini kan kalau herbal pasti juga dari cacing tanah ya, tentunya dengan ada metodenya untuk mengolah tersebut. Nah, kemudian beliau itu masih penasaran. Nah, jadi beliau itu penasaran mana mungkin di dalam sebuah Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah tidak ada penjelasan mengenai dunia pengobatan. Nah, dari inspirasi tersebut beliau kemudian menggali gitu. Beliau menggali, mempelajari, dan pertama kali berjumpa dengan Tibun Nabawi, yaitu konsep Tibun Nabawi berkaitan dengan ilmu pengobatan bekam atau hijamah. Ya, betul sekali, hijamah ya teman-teman semua. Jadi itu titik pertama beliau masuk ke dunia terapi pengobatan tradisional, terapi pengobatan Islam. Yang sebelumnya beliau sudah berusaha terapi dengan berbagai macam cara di dokter spesialis yang ya katakanlah yang paling hebat, rumah sakit yang paling terkenal sudah beliau ikhtiarkan, beliau coba maksimalkan, namun qadarullah belum juga mendapatkan hasil yang signifikan. Namun ketika beliau di bekam, ya, beliau mencoba terapi bekam. Dalam bekam pertama itu beliau sudah merasakan ini luar biasa. Nah ini testimoni Ustadz Haris Mujahid rahimahullah berkaitan dengan pengobatan bekam. Beliau katakan ini bekam ini luar biasa. Tambahlah penasaran beliau membaca kitab Tibun Nabawi yang karya Al-Imam Masyuti ya. Al-Imam Masyuti, beliau pertama kali bertemu, saya tanya itu apakah dari kitab yang mana, apa kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oh, beliau dari Imam Al-Masyuti sampai diterjemahkan sama beliau ke bahasa Belanda. Luar biasa. Nah, dari bekam beliau memperdalam tuh, belajar masalah bekam, kemudian beliau sampai berguru ke salah satu guru beliau di Malaysia, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, dalam program Sijil Herbalis ya, di mana kalau tidak keliru programnya 3 bulan belajar ilmu pengobatan di Malaysia ya. Nah dari situ tidak berpuas, kemudian beliau apalagi nih dalam As-Sunnah ada pengobatan apa. Kemudian beliau juga mengembangkan ke dunia pengobatan yang dari dunia pengobatan lainnya seperti apis cerana ya, pengobatan dengan sengat lebah. Beliau juga belajar pengobatan herbal, pengobatan fasdu, pengobatan lintah, pengobatan, ada banyak ragam yang beliau pelajari dan praktekkan juga di klinik beliau. Seperti ada juga pengobatan seperti yang kita kenal Kai ya, pengobatan Kai. Teman-teman pas pusat itu beberapa diantaranya pernah, karena beliau pengen menyampaikan Al-Kai itu seperti apa ya. Ada seperti Pak Kirno itu juga pernah dicobakan. Ini loh di Kai. Jadi tapi kayaknya beliau tuh ekstrim ya. Beliau pakai besi seadanya, kemudian dipanaskan di kompor gas atau pakai ya ini dipanaskan langsung dinyos begitu di titik Al-Kai yang memang yang beliau sudah sangat menguasainya. Perjalanan belajar beliau tidak selesai di situ, beliau tidak berpuas. Misalnya belajar lintah ya. Beliau katakan, iya lintah memang memberikan solusi, tapi hanya ketika cairan lintah, cairan yang zat-zat enzim yang keluar dari lintah itu masih ada dalam tubuh. Begitu hilang harus dilintah lagi. Nah, beliau, wah ini kita butuh yang lebih dari sekedar ini gitu. Kemudian kalau misalnya pengobatan bekam, beliau mengatasi, wah ini ada keterbatasan pada kasus yang dia saraf kejepit, di bekam berulang kali pun nyerinya betul hilang, tapi akan kembali lagi. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada di klinik beliau berusaha merumuskan ini apa sih solusinya gitu. Maka beliau memperdalam, melakukan pengkajian, dan qadarullah dalam perjalanan pengkajian tersebut beliau terinspirasi dari sebuah Al-Quran. Beliau membaca ayat terjemahan Al-Quran surat Al-Mu'minun ya, yang berkaitan dengan penciptaan manusia dengan mudghah ya, kemudian dengan runtutan yang ada tersebut. Beliau kemudian terinspirasi fakasawna idoman lahman ya, kemudian ada rangka dibungkus dengan daging. Berarti ya ini inspirasi yang beliau dapatkan ya, bukan mentafsirkan, tapi kita semuanya kan tentunya sepakat bahwa Al-Quran itulah sumber segala inspirasi. Seorang muslim hidup ya
panduannya Al-Quran, inspirasi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tentunya kan seperti demikian ya kan. Nah, beliau dalam perjalanan risetnya menggali pengobatan, mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi beliau terhadap pasien-pasien yang datang ke Iqra Sehat ya. Beliau terus meriset. Nah, bekal dengan fakasona idomal lahman, bahwa rangka itu dibungkus dengan daging, yang kita pelajari di kelas juga ya, bahwasanya apa yang terjadi pada rangka akan muncul pada daging, akan ada respon dari daging. Ya, misalnya sederhananya seperti ini. Ini di area dada kita kan ada rangka ya, ada rangka. Di sini ada rusuk ya, ada tulang rusuk. Kalau ada terjadi sesuatu dengan rusuk, maka daging yang di belakangnya, jadi organ-organ itu oleh Ustadz Haris digolongkan menjadi daging, akan sakit. Misalnya kadang ada orang yang punya rusuk cenderung membungkuk semacam ini, menjerung masuk begini. Maka konsekuensinya kita akan dapati ada orang yang napasnya sesak. Nah, kita jumpai pada beberapa kasus asma misalnya, itu ternyata karena cekung seperti ini. Cenderung kalau kita raba itu kayak semacam ya melengkung seperti ini kan ya. Lalu atau di bagian sini terlalu membuka seperti ini sehingga di tulang belakang ini tulang belakang yang maju ke depan begitu ya. Itu juga menyebabkan sesak. Maka ketika dikembalikan pada posisinya, maka sesaknya akan hilang. Atau pada tulang rangka yang rusuknya ada yang tidak pada posisinya. Lalu kemudian kita pelajari, oh ternyata ketika rusuk tidak ada pada posisinya, muncul benjolan, termasuk benjolan payudara pada perempuan gitu kan. Nah, itu hasil pengamatan beliau, dicatat, diobservasi, diterapkan, diamati, sampailah Masya Allah terkristalisasi menjadi pengobatan yang luar biasa yang hari ini kita kenal, yaitu pengobatan metode Pas Al-Kashaw. Jadi perjalanan panjang ya para sahabat semua, 15 tahun bahkan beliau menyatakan, dari penemuan ke penemuan, dari satu benang merah ke benang merah selanjutnya, sampai hari ini kita bisa, oh apapun penyakitnya lupakan saja, namanya lupakan ya. Kita cuma sekedar tahu, oh itu ada penyakit ini. Kemudian masukkan ke kaidah keilmuan Pas Al-Kashaw. Oh ini kendor kanan, oh ini ada pantel di sebelah kiri, pantelnya pantel biasa atau pantel plus atau pantel plus. Nah, ini ada nanti dari sebuah metode. Ya, yang awalnya itu hanya di kepala Ustadz Haris, tapi dengan Masya Allah, dengan bimbingan beliau, dengan tim pas pusat juga. Nah, saya secara pribadi berhasil menyusun modulnya, jadi kerangka berpikirnya. Ya, jadi alhamdulillah sekarang jadi ada modulnya, ada kurikulumnya. Dan semakin hari semakin disempurnakan bagaimana bahasa penyampaiannya, bagaimana media pembelajarannya, sehingga mudah sekali Bapak Ibu sekalian hari ini belajar metode Pas Al-Kashaw. Tapi berlepas dari metode dan tekniknya, ya, kalau kita gali sebenarnya, Pas Al-Kashaw ini bukan sekedar terapi, bukan sekedar pengobatan, namun yang disampaikan Ustadz Haris adalah visi utamanya adalah bagaimana kita mengambil peran. Kita sebagai kaum muslimin nih, satu-satu termasuk Anda ini, diajak oleh Ustadz Haris Mujahid rahimahullah untuk mengambil peran sebagaimana kita mengimani bahwa di akhir zaman nanti kaum muslimin akan kembali jaya. Kan Bapak Ibu sudah pernah menyimak ya bahwasanya fase-fase pembagian zaman itu yang pertama adalah zaman dari zaman nubuwah ya, di mana Nabi Muhammad SAW itu hidup. Kemudian ada zaman khilafah ya, zaman kekhalifahan kaum muslimin ya. Kemudian ada zaman di mana raja-raja yang menggigit. Kemudian sekarang adalah zaman mulkan jabarin ya, mulkan jabariyah ya, kalau nggak salah istilahnya, nanti mau diluruskan ya. Dan nanti ke belakang nanti kita semuanya mengimani sebagaimana apa yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, nanti kejayaan kaum muslim akan naik lagi ya. Dan juga ini adalah bagaimana Ustadz Haris berupaya mengajak, ayo di masa nanti kejayaan kaum muslimin, di mana Allah lahirkan kembali kejayaan kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil peran di sana. Ini visi yang luar biasa. Ya, visi bagaimana kita hidup sekarang, tapi kita berupaya, ya bukan mungkin dengan jasad kita bisa berkontribusi di akhir zaman nanti, di zaman kekhalifahan kaum muslimin, namun adalah amal-amal jariah yang kita kerjakan sekarang itu nanti nyampe ke akhir zaman. Katakanlah, misal sekarang kita ada ilmu namanya metode Pas Al-Kashaw, di mana diterapkan tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Hari ini mungkin namanya pas, ke depan kita tidak tahu pengembangannya sejauh apa, bahkan di akhir zaman ini namanya bukan pas lagi,
Namun orang-orang di akhir zaman ketika kejayaan kaum muslimin muncul, ada sebuah metode yang itu mengobati terapi tanpa harus minum obat, tanpa ada operasi. Bisa jadi itu secercah titik itu saja yang kemudian kita kontribusikan dan Masya Allah, semoga menjadi sebuah amal jariah juga bagi kita bersama. Nah ini visi beliau. Sangat luar biasa. Atau dalam konteks lain, bagaimana semangat beliau untuk mengajak para murid-murid beliau, para pastrooper untuk apa? Untuk berkuda, untuk menambatkan kuda-kuda fisabilillah. Dijelaskan oleh pembina kami, pembina kita bersama di perkumpulan alumni pelatihan PAS Al-Qasaw ya, di Pasti ya, yaitu Ustadz Abu Umar Abdillah, hafizahullah. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis sudah jelaskan bahwasanya keberkahan ada di punuk kuda dan Allah itu jaga sampai hari kiamat. Ketika Allah katakan kuda ini ada keberkahan sampai hari kiamat, artinya itu kuda akan sampai nanti hari akhir. Sampai akhir zaman, maaf, sampai akhir zaman. Nah, bagaimana supaya akhir zaman? Pasti Allah akan menciptakan orang-orang yang menjaga kuda ini sampai akhir zaman. Maka beliau, Ustaz Haris Mujahid rahimahullah, memiliki visi, beliau akan sedekah 12.000 kuda. Ya 12.000 kuda bisa jadi bukan 12.000 kuda sekarang nih, 12.000 kuda bukan seperti itu. Namun dari bagaimana amal beliau dari PAS Al-Qasaw ini bisa melahirkan kuda-kuda fisabilillah sampai nanti akhir jadi 12.000 kuda, yang bisa jadi harapannya dari silsilah kuda itu, dari nasabnya itu kelak di akhir zaman bisa menjadi kontribusi untuk kejayaan Islam dan muslimin. Bayangkan kita diajak sebagai seorang pastrooper untuk berpikir beramal sampai nanti di akhirat, di akhir zaman, di kejayaan kaum muslimin. Belum lagi semangat beliau untuk bagaimana masalah ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan, kemudian memanah, gitu kan, memanah. Bagaimana nanti di akhir zaman akan kembali bahwa perangnya itu tidak menggunakan teknologi. Ini bisa ditanya ke ulama-ulama bahwasanya nanti perang di akhir zaman sudah tidak pakai teknologi, akan kembali lagi ke perang menggunakan tombak, perang menggunakan panah, perang menggunakan kuda. Nah, kita melestarikan bagaimana orang-orang suka mencintai olahraga panahan. Ya bisa jadi turun sampai nanti akan ada wasilah kita sekarang mengajari panah, turun-temurun menyampaikan panah, nanti lahir dalam fisabilillah ada kontribusi kita, ya. Insya Allah kita niatkan amalnya sampai jauh menjangkau ke sana. Nah, itu spirit yang Ustadz Haris rahimahullah sampaikan kepada kita semua. Termasuk bagaimana kita semua sebuah mengenal bahwa Islam rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu bisa memberikan solusi bukan hanya pada kaum muslimin sendiri, tapi umat secara luas. Nah, salah satunya adalah ikhtiar yang beliau gunakan, beliau menggali dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Ingat ya, filosofi pengobatan PAS, kita belajar sehat dari manusia yang mengalami sakit yang paling sakit, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kita belajar sehat dari manusia yang paling sehat dan tidak pernah sakit, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahmatan lil alamin artinya ya kaum muslimin lah yang memberikan solusi-solusi untuk permasalahan umat, utamanya masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan ini masalahnya di problematika yang belum selesai sampai hari ini. Tengoklah permasalahan diabetes misalnya. Ya, kita ini diskusi ya, kita bukan ibaratnya merendahkan pengobatan yang lain dan sebagainya, tapi kita diskusi bahwasannya coba tengok diabetes permasalahan sekarang. Memang PAS Al-Qasaw tidak mengklaim PAS mengobati diabetes, namun kita lihat bersama-sama masalah diabetes. Ada orang yang sudah terkena diabetes, sudah dikasih obat diabetes, tapi kemudian apa? Ketergantungan, harus tetap minum obat sampai, mohon maaf, sampai beliaunya wafat. Artinya obat itu tidak bisa mengobati diabetes dong. Artinya butuh solusi-solusi baru, butuh pendekatan-pendekatan baru, butuh cara-cara baru, metode baru supaya orang dengan keluhan diabetes tanpa minum obat dan dia bisa hidup secara normal. Permasalahan autoimun misalnya, Masya Allah, autoimun ini ada 80 macam, mungkin nanti bertambah macamnya. Dan kita mengamati dari kasus-kasus yang ada, bagaimana tingkat sukses rate penyelesaiannya, ataukah minum seumur hidup. Masalah jantung, harus minum obat seumur hidup. Kalau masih minum obat, artinya kan belum sehat gitu loh. Artinya masih butuh umat ini solusi-solusi yang bagaimana tanpa minum obat jantungnya sehat. Nah, ini
Ustadz Haris bagaimana? Ini kaum muslimin harus menjadi rahmatan lil alamin, memberikan solusi-solusi. Maka beliau termasuk bagaimana beliau mensedekahkan ilmu pas al-qasaw ini, memasyarakatkan ilmu pas al-qasaw ini, mengajarkan ya ilmu pas al-qasaw ini ke tengah-tengah umat adalah ya insya Allah Islam bisa memberikan solusi. Ya. Pada masalah jantung, alhamdulillah untuk pas al-qasaw misalnya ada masalah jantung, sesak di dada, masalah jantung ini dengan langkah jalan ala pas misalnya. Itu terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW bagaimana cara beliau berjalan seperti menuruni bukit. Berjalan dengan tegap, dengan semangat, dengan wibawa, dengan kita itu berjalan dengan mantap ya. Ternyata beliau mengkajinya, terinspirasi itu membuat rumusan jalan ala Rasulullah, jalan ala pas maaf ya. Jalan ala pas itu alhamdulillah permasalahan jantung, permasalahan ibu hamil yang darahnya malah naik namanya apa ya, preeklamsi atau apa, yang punya itu tensi darahnya naik ketika mau melahirkan, disuruh jab, alhamdulillah itu bisa normal tekanan darahnya, bismillah. Atau pada kasus saraf kejepit misalnya, yang itu biayanya kalau operasi ratusan juta. Nah ini butuh solusi nih, bagaimana kaum muslimin tanpa harus operasi. Ya sekali lagi pas al-qasaw bukannya melarang seseorang operasi ya, tapi bagaimana supaya ya itu operasi sangat darurat lah ya. Sangat darurat ibarat kapal, tetap harus ada sekoci dong. Nah sekoci ini dipakai ya misalnya kita berlayar 600 kali, mungkin sekoci 1 kali pakai gitu kan. Bagaimana tanpa operasi saraf kejepit itu bisa selesai. Nah inspirasinya Ustadz Haris rahimahullah terambil dari apa? Kisahnya Nabi Ayub, yaitu bagaimana kisah di surat Shad ayat 42, urkut birrijlik hadam uktasalun baritun washarobun. Kalau nggak salah, ini dicek lagi untuk di Al-Qur'annya, bahwasanya hentakkan kaki ke bumi. Nah, beliau mengetes serangkaian cara orang menghentakkan kaki ke bumi. Nah, ini nalarnya beliau. Beliau mendapat dalam Al-Quran terinspirasi hentak kaki. Berarti dalam hentak kaki ini ada manfaat. Ya. Karena beliau mengatakan ya sesuatu dalam Al-Quran pasti ada hikmah. Ada hal yang memang Allah maktubkan hal tersebut di dalam ayat. Itu untuk kita renungkan, untuk kita tadaburi, untuk kita bisa mengambil hikmah. Mengapa sih di situ hentak kaki? Bukan misalnya meminum obat misalnya, atau hal yang lainnya lah ya. Saya tidak bermaksud untuk mentafsirkan, tapi maksudnya mengambil pelajaran tersebut. Maka beliau membuat rumusan beberapa jurus hentak kaki sampai yang hari ini ada HK ya, ada hentak kaki, ada langkah hentak kaki 02, hentak kaki 12, ada hentak kaki teknik 22 ya, yang ada di pelatihan-pelatihan pas al-qasaw. Nah, sampai bertemu dengan jurus tersebut. Ya, kemudian sampai ada jurus pukul rumput, ada cabut rumput ya. Itu semuanya beliau riset dari apa? Ini yang namanya Al-Qur'an itu adalah sumber kebenaran. Artinya ya itu benar ya gitu. Itu benar. Kita mengambil inspirasi dalam cabut rumput ada apa sih gitu. Dalam pukul rumput ada apa sih? Dan beliau mengkaji gerakannya secara beliau dengan basic, beliau seorang insinyur, seorang engineer ya, dengan termodinamika, dengan mekanika gerak dan sebagainya. Belum merumuskan itu semuanya sehingga lahir Masya Allah, dan beliau memilah antara mana jurus yang madorotnya kecil, mana yang satu jurus manfaatnya banyak gitu, daripada jurus kecil-kecil tapi manfaatnya kecil-kecil, tapi jurus yang inti-inti yang memberikan manfaat insya Allah besar apa saja dipilih dan dimasukkan dalam pelatihan pas al-qasaw basic. Termasuk kaidah pemeriksaan. Kaidah pemeriksaan di mana kita bisa bagaimana sih bisa mendiagnosa penyimpangan pada rangka, karena pas kekuatannya ada pada rangka ya kan, ada pada rangka. Yaitu dengan kaki ya, kakinya yang diselonjorkan. Oh, ini areanya bermasalah sebelah kanan, ini sebelah kiri, kendor sebelah kanan, kencang sebelah kiri, pantel sebelah kanan, pantel sebelah kiri. Itu lahir dari apa? Beliau mengamati ribuan hasil ronsen. Ya. Nah, nikmat itu kita hari ini dengan Masya Allah tinggal kita amalkan ya, tinggal kita gali lebih dalam ya, dengan cara-cara SOP yang tepat ya kan. Kadang rumusnya benar, SOP-nya salah. Pemeriksaannya benar, penerapannya SOP-nya keliru ya, atau PR-nya yang keliru. Ini pendalaman yang bisa kita sampaikan. Dan Masya Allah, kalau kita kembali ke masalah sejarah, beliau komitmen sebenarnya sejak dulu itu pengen mengajarkan ilmu ini gitu, pengen mengajarkan ilmu pas al-qasaw ini. Beliau sering mengatakan bahwa waktu saya tidak lama, saya tidak mau ilmu ini saya bawa mati. Temuan-temuan yang beliau dapat itu tidak mau dibawa mati. Hasil-hasil yang beliau dapatkan di Iqra Sehat itu beliau tidak ingin sampai dibawa mati. Beliau berdoa supaya bagaimana bisa punya murid itu.
Jadi beliau bukan mencari pasien, beliau pengen mungkin beliau sudah punya firasat ya, waktu beliau memang tidak lama gitu. Nah, beliau mencari murid dan qadarullah diperjalankan sampai ke Klaten. Dan itu pun sebenarnya beliau ke Klaten adalah dengan agenda beliau pengen belajar kuda, karena beliau ada agenda di Jogja, kemudian bertemu dengan seseorang di Jogja dan mengatakan di Klaten itu ada komunitas yang mengembangkan belajar berkuda. Dan qadarullah waktu itu ketemu dengan saya, dengan Ustaz Abu Umar dan teman-teman yang memang sedang semangat-semangatnya belajar berkuda. Singkat cerita, karena beliau datang ke situ pas ada kajian Rebonan hari ini ya, kajian Rebonan, beliau diminta presentasi bercerita tentang teknik pengobatan. Nah, yang hadir di situ ada saya, ada keluhan masalah kesehatan, lehernya ini pernah jatuh dari kuda dan sering pusing gitu. Kemudian sakit di area leher. Ada teman yang asam urat, ada temannya hernia. Itu qadarullah sama Ustaz Haris dikrek semuanya beres dan kita semuanya tercengang. Masya Allah, sesingkat itu. Nah, kita langsung, Ustadz bagaimana kalau ini disiarkan ke umat? Namun beliau waktu itu belum punya kurikulum dan waktu beliau masih terbatas harus ke luar negeri lagi gitu kan. Nah, kemudian terpisah selama sekian waktu, tetap komunikasi by Facebook ataupun dengan WhatsApp. Sampailah kemudian di tahun 2018, di November ya, 2018, kita menggelar pelatihan pertama di Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah gitu. Dan alhamdulillah kemudian bergulir, berjalannya dengan waktu, dengan pembenahan satu dan lainnya sampai hari ini. Maka mungkin itu tadi cerita tentang bagaimana sejarah metode Pas Al-Qasau ini. Dan bermula dari, ya Masya Allah, awalnya saya, Ustadz Haris Mujahid rahimahullah dengan Pak Bilal ya, bertiga memulai untuk syiar metode Pas pengobatan akhir zaman. Dulu pertama pengobatan akhir zaman, dibantu dengan beberapa sahabat kami, ada Pak Tri, ada Bunia, ada Pak Kirno ya, di awal-awal dulu. Sampai hari ini Masya Allah kemudian bisa melebar, bisa sekarang saat ini saya berbicara sudah, ini bulan Oktober 2021 ya, sudah sekitar 11.000 orang yang sudah belajar. Dan insya Allah, bismillah, Masya Allah, mungkin sudah ribuan orang yang sudah terbantu dengan metode Pas Al-Qasau. Kami bahagia, kami bersyukur bahwa ketika Ustadz Haris Mujahid rahimahullah meninggal di 5 Juli ya, tahun 2020, beliau sudah menuntaskan tugas beliau di muka bumi dengan bagaimana beliau sudah merumuskan ilmu Pas, sudah disampaikan kepada umat, dan tugas kita hari ini adalah meneruskan, mengamalkan, dan menyebarkan semangat pengobatan